pertama yang akan kita lihat adalah rumus VLOOKUP. Kenapa di sini menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabel di sini bentuknya vertikal. Ya, jadi kita bahas tabel yang pertama dulu. Soal yang pertama di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini di sini sudah ditulis. Kalau rumus dasarnya, kalau kita lihat sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini ada lookup value, table array dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya sederhanakan ini, yang pertama adalah yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah skor 50. Skor 50 ini berapa sih nilainya? Berarti yang jadi pertanyaan adalah skor 50 ini apa jawaban nilainya? Lalu kita klik titik koma atau koma tergantung dengan komputer kalian. Di sini kalau punya saya lookup value titik koma, berarti saya akan menggunakan titik koma. Tapi kalau kalian ada koma, berarti silakan diganti jadi koma. Lalu tabel jawabannya di blok dan di F4 kan atau di absolutkan. Tabel jawabannya di mana? Di sini. Kita bisa lihat skor 50 itu nilainya C. Dan kalau skor 60 itu nilainya B, kalau skornya 70 nilainya A. Berarti inilah maksud tabel jawaban yang saya minta. Berarti ini di blok seluruhnya. Lalu diabsolutkan. Berarti tekanlah tombol F4 pada keyboard kalian sehingga muncul dolar seperti ini. Lalu titik koma, jawabannya ada di kolom keberapa dari tabel jawaban. Tabel jawabannya tadi adalah yang kita blok ini. Nah, karena kita menggunakan rumus VLOOKUP, maka jawabannya ada di kolom keberapa. Di sini kita lihat kolom pertama, ini isinya skor. Ini kita ganti dulu. Titik koma. Yang pertama itu ada di skor. Ya, ini adalah kolom pertama. Nilai kolom kedua, status ada di kolom ketiga. Jadi yang jadi jawabannya adalah jawaban ada di kolom keberapa. Yang kita cari adalah nilai. Nilai ini ada di kolom kedua. Ya, kolom pertamanya skor, kolom keduanya nilai, kolom ketiganya status. Yang kita minta adalah nilai. Nilai ini ada di kolom kedua. Berarti tinggal kita ketik angka 2. Titik koma. Nah, di sini silakan gunakan false. Tutup kurung. Kalau tidak kalian gunakan false, ini nanti bisa bermasalah kalau data tabel jawabannya tidak berurutan. Jadi kalau mau aman, gunakan false saja. Jadi tidak terjadi kesalahan kalau ada tidak urutan di sini. Nah, dapatlah nilainya C. Sekarang bisa kita blok ke bawah. Untuk status, kita ulangi hal yang sama. Sekarang yang kita ingin tahu skor 50 statusnya apa? Sama dengan VLOOKUP buka kurung, yang jadi pertanyaan adalah skor 50 statusnya apa? Titik koma. Tabel jawabannya, kita bisa tahu tabel jawabannya karena ada jawabannya di sini. Kalau skor 50 itu jawabannya tidak lulus, statusnya tidak lulus. Berarti ini kan jawabannya. Berarti silakan diblok seluruh tabel jawabannya. Walaupun nilai tidak dibutuhkan, tetap diblok semua. Dan diabsolutkan kembali. Titik koma. Sekarang yang kita tanya adalah status. Status itu kalau di tabel jawaban yang kita blok tadi, status itu ada di kolom ketiga. Saya ulangi lagi, kolom pertama skor, kolom kedua nilai, kolom ketiga isinya status. Berarti kita tinggal ketik 3 titik koma false. Tutup kurung. Dan bisa kita blok ke bawah. Nah, dapatlah nilainya. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua, menggunakan rumus if. Nah, kita lanjutkan dengan menggunakan rumus if. Ini rumusnya, tapi kembali lagi ini rumus yang saya buat sendiri biar lebih mudah dipahami. Nah, sekarang rumus if, kita di sini menggunakan rumus if karena berbeda dengan rumus lookup. Kalau rumus lookup bisa kita lihat skor 50 itu nilainya C. Kenapa nilainya C? Karena di sini sudah tertulis 50 itu nilainya C, statusnya tidak lulus.
Sedangkan kalau skornya 60, nilainya B karena di sini ada 60 nilainya B. Dan statusnya lulus. Sedangkan ini kita lihat perbedaannya. Kalau di sini skornya 50, di sini kita tahunya nilai C karena C itu nilainya 0 sampai 50. Berarti 50 di sini dengan 50 di bawah itu berbeda. Kalau rumus lookup ini 50, di sini 50, sama persis tulisannya. Angka 5 dan 0, ini 5 dan 0. Kalau if ini 5 dan 0, di sini 0 strip 5 0. Maka dari itulah kalau tabelnya seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan rumus lookup. Rumus lookup itu hanya bisa digunakan jika sama persis. Soal dengan jawabannya sama persis. Ini 50, ini 50, ini 60, ini 60, ini 70, ini 70, sama persis. Sedangkan ini 50, di sini adanya 0 strip 5 0. Di sini 60, di sini tidak ada angka 60. Adanya 51 sampai 65. Maka dari itulah ini kita tidak bisa menggunakan rumus lookup, maka kita akan menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini rumusnya logika, lalu jika logikanya benar jawabannya apa, lalu jika logikanya salah jawabannya apa. Nah, di sini ada 3 kemungkinan jawaban, maka dari itulah if yang kita butuhkan itu dikurangi 1, berarti if yang kita butuhkan nanti akan ada 2. Kita langsung ambil contohnya, sama dengan if buka kurung. Kita buat logikanya dulu. Logika yang pertama itu adalah 0 sampai 50 itu nilainya C. Berarti kita lihat dulu skor di sini. Jika F7 ini adalah skor 50 tadi. Jika F7-nya di bawah atau sama dengan 50 titik koma. Nah, ini logika. Jika angka di F7, anggap saja kita tidak tahu angka di sini. Jika F7-nya di bawah atau sama dengan 50, maka nilainya C. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Bisa pakai kutip C, kutip lagi, atau bisa saja langsung ke sini diklik karena sama saja dan di F4-kan. Di sini ada salah. Di F4-kan. Ya, diklik di sini dan di F4-kan. Lalu titik koma lagi. Jika jawabannya salah, kalau bukan C, jawabannya masih ada B dan masih ada A. Berarti kita tidak bisa langsung ke jika logikanya salah. Jika logikanya salah, berarti kalau bukan C, berarti masih ada kemungkinan B dan A. Berarti kita masukkan rumus if lagi. If buka kurung, kita masuk hal yang sama. If buka kurung F7, berarti kita klik lagi F7-nya. Lebih kecil sama dengan, nah kalau kalian lihat F7 lebih kecil sama dengan, kalau yang pertama 50, sekarang kita masuk logika yang kedua yaitu nilai B. Nilai B ini kalau di bawah 65. Nah, di sini bisa kita lihat sama persis. If buka kurung F7 lebih kecil sama dengan 50. Nah, ini kita ulangi lagi. If buka kurung F7 lebih kecil sama dengan 65. Titik koma. Kalau di bawah 65 berarti B. Diklik lagi B-nya. Lalu di F4-kan atau di absolutkan. Titik koma. Nah, kalau bukan C, bukan B, pasti jawabannya A. Langsung saja klik A-nya. Jadi kalau logika terakhir tidak perlu gunakan if. Karena itu adalah jawaban terakhirnya. Dan diabsolutkan. Kenapa perlu diabsolutkan? Bisa dicek video lainnya mengenai penjelasan kenapa perlu diabsolut, kenapa tidak perlu diabsolutkan. Ini kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, kalau seperti ini penjelasannya punya saya kurang kurung tutup 1 kali lagi. Di sini kurung tutupnya 2, di sini 1. Dia di sini hanya menjelaskan saja kurang kurung tutup. Kalau dalam Excel kurang kurung tutup bagian akhir itu tidak masalah ya. Nanti diberitahunya berapa kurangnya. Jadi ini tinggal di yes-kan saja. Lalu di blok ke bawah.
Untuk status caranya sama, karena ini tidak memungkinkan menggunakan rumus lookup tabel jawaban seperti ini. Atau di sini masih bisa ada dua cara. Kalau kita patokannya masih ke skor, itu masih menggunakan rumus if. Tapi kalau kita patokannya ke nilai, inilah tabel jawabannya. Jadi tetap bisa menggunakan rumus lookup dengan patokan nilai, bukan skor. Jadi kita di sini kita masih belajar menggunakan if. Jadi kita ulangi lagi, if buka kurung. Logikanya kita ulangi seperti tadi. F7 lebih kecil sama dengan 50. Titik koma, maka jawabannya tidak lulus. Diklik tidak lulusnya, lalu diabsolutkan. Titik koma, if buka kurung, ulangi lagi seperti tadi, lebih kecil, F7 lebih kecil sama dengan, masuk yang kedua di bawah 65. Kalau di bawah 65 maka jawabannya lulus. Di sini diklik dan diabsolutkan. Ini diabsolutkan. Titik koma, jawaban terakhir yaitu lulus. Di sini diklik dan diabsolutkan juga, lalu dienterkan. Sama seperti tadi, saya tidak menggunakan kurung tutup, makanya di sini dikasih tahu kalau kurang kurung tutup 2 kali, di yes-kan saja dan dikopikan ke bawah. Dan itulah perbedaan kapan kalian harus menggunakan lookup, kapan harus menggunakan rumus if. Saya ulangi lagi, kita bisa menggunakan rumus lookup kalau tabel jawabannya tulisannya sama persis. Di sini 50, di sini 50. Kita tidak bisa menggunakan rumus lookup kalau tabel jawabannya seperti ini bentuknya, karena di sini angkanya 50 tapi di tabel jawabannya tidak ada angka 50, adanya 0 strip 50. Itu saja, terima kasih.